Demam panggung, bisa diatasin pakai termos es nggak ya? Selamat datang di channel Bu Iva. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Hai, kali ini Bu Iva akan membahas lagi tentang belajar public speaking. Apa saja sih kendala yang akan dihadapi saat kita melakukan public speaking atau berbicara di depan orang banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iva Prima Septanita. Kali ini Bu Iva ingin sedikit bercerita tentang ilmu public speaking atau ilmu berbicara di depan publik. Ketika kita berbicara tentang public speaking, tentunya tidak bisa terlepas dari kata komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara manusia berinteraksi. Entah itu berinteraksi dengan Tuhannya, berinteraksi dengan sesama manusia di lingkungan sekitarnya, bahkan berinteraksi dengan hewan atau tumbuhan yang dipeliharanya. Jadi, komunikasi adalah makanan sehari-hari manusia yang lazim dilakukan. Lalu bagaimana ketika kita harus berkomunikasi di depan orang banyak, berbicara di depan orang banyak? Tak bisa dipungkiri, berbicara di depan orang banyak atau lebih dikenal dengan public speaking saat ini menjadi ketakutan terbesar bagi sebagian orang. Bagaimana tidak? Mereka harus berdiri dan berbicara di depan orang banyak. Mereka merasa menjadi pusat perhatian. Takut salah ketika berbicara, takut dianggap bodoh dan lalu ditertawakan. Itulah yang kemudian dinamakan demam panggung. Demam panggung adalah salah satu kendala terbesar ketika melakukan public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Apakah demam panggung tersebut harus terus dibiarkan? Tentu tidak. Ada 3 hal yang dibutuhkan untuk mengatasi demam panggung tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Percaya diri adalah nilai mutlak dalam melakukan public speaking. Rasa percaya diri yang tergerus oleh trauma atau luka masa lalu harus segera ditepis. Mulai mengenal diri sendiri, menggali potensi diri, dan berdamai dengan keadaan. Setiap orang tentunya memiliki kekurangan, tetapi mereka juga mempunyai kelebihan. Jadikan itu motivasi untuk mulai memberanikan diri berbicara di depan orang banyak. Yang kedua adalah penguasaan materi dan teknik berbicara di depan publik. Materi adalah bahan yang akan kita sampaikan di depan orang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan wawasan. Mulai banyak membaca dan mencari info-info terupdate akan sangat membantu. Tetapi perlu diingat, ketika ada pertanyaan yang tidak kita kuasai, kita boleh jujur menjawab bahwa kita kurang menguasai materi tersebut. Tidak perlu dipaksakan untuk berbicara tentang materi yang tidak kita kuasai. Yang selanjutnya dan tidak kalah penting adalah teknik berbicara di depan publik. Teknik berbicara terdiri dari penguasaan intonasi, penguasaan artikulasi, dan bahkan gestur tubuh saat berbicara di depan orang banyak. Kenapa teknik itu penting? Karena dengan teknik tersebut kita dapat memastikan apa yang kita bicarakan tersampaikan dengan sempurna ke pendengar. Tidak ada multitafsir dan juga kesalahpahaman. Yang ketiga adalah berlatih. Practice makes perfect. Berbicara di depan publik atau public speaking adalah suatu kemampuan, bukan suatu bakat. Hal ini bisa dipelajari, bisa dibiasakan. Jadi semakin sering teman-teman berlatih, semakin banyak jam terbang, maka kemampuan public speaking teman-teman akan terus terasah. Lalu, apakah Bu Iva tidak pernah mengalami demam panggung? Jangan salah, demam panggung adalah penyakit lama Bu Iva. Dari zaman sekolah, zaman kuliah, bahkan sampai awal masuk kerja. Takut menjawab pertanyaan guru, takut presentasi di depan kelas. Kenapa? Yaitu tadi, takut ada salah kata, takut dianggap bodoh, lalu ditertawakan. Apakah teman-teman ada yang mengalami hal sama dengan Bu Iva? Jangan takut, kini ada solusinya. Let's Talk Public Speaking Training. Apakah itu? Yuk kita dengar penjelasan berikut ini. Saat ini, Bu Iva sedang mengikuti kelas online public speaking Let's Talk yang dimentori oleh Mbak Eli Nurma dan Mbak Beta Kisworo. Di dalam kelas ini, kita diajarkan untuk
berlatih public speaking bahkan dari tahap dasar. Apa itu tahap dasar? Seperti yang Bu Iva sampaikan tadi, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, kita juga diajarkan tentang teknik berbicara dari intonasi, artikulasi, sampai gestur tubuh. Dan yang ketiga tentunya ada tugas-tugas yang akan membantu kita terus berlatih dan meningkatkan jam terbang. Nah, gimana? Komplit kan kelasnya? Untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan public speaking, Bu Iva rekomendasikan untuk ikut kelas ini. Jangan lupa untuk daftar di batch selanjutnya. Ditunggu ya! Oke, sekian dulu informasi dari Bu Iva tentang cara mengatasi demam panggung. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya ya.